saudara kita semua yang terhormat Bapak Dewan Tambalan dan kita seluruh peserta debat yang berbahagia. Saya Randy Rusmana sebagai moderator yang akan memimpin jalannya debat pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti debat ini. Emosi yang akan diperdebatkan hari ini adalah kontroversi kurikulum pendidikan agama di sekolah dianggap dominan agama Islam. Lanjut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mosi ini dengan dua kubu yaitu kubu pro dan kontra. Untuk tim pro silakan perwakilan tim untuk berkenalan diri. Kami dari tim pro, saya Fernanda Sanjali dan teman saya Nidira Redani. Kami di sini selaku tim pro. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan. Kami dari tim kontra yang atas namakan Saudara Cantik dan rekan saya Saudara Alfian. kami sebagai tim kontra. Dan selanjutnya kepada penengah kami dipersilakan. Baik, saya Pradita Isa. Di sini saya sebagai penengah yang netral. Tujuan saya adalah untuk membantu Anda semua mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terima kasih. Dan dalam debat ini, setiap tim akan memiliki waktu masing-masing untuk menyampaikan argumen pembuka. Setelah argumen pembuka, akan ada sesi sanggahan dan tanggapan antara kedua tim. Terakhir, setiap tim akan diminta untuk menyampaikan kesimpulan. Setiap peserta diharapkan untuk menjaga ketertiban, menghargai pendapat lawan, dan tidak berbicara di luar sesi yang terbuka. Baik, dimulai saja perdebatannya. Baik, langsung saja kita memasuki sesi pertama. Kepada tim pro, silakan sampaikan argumen pembuka selama 42 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan debat dan hadirin yang kami hormati. Kami dari tim pro berpendapat bahwa kurikulum pendidikan agama di sekolah yang didominasi oleh agama Islam adalah hal yang wajar, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Namun, hal ini bukan berarti mengabaikan keberadaan agama lain karena setiap siswa tetap mendapatkan hak belajar agamanya masing-masing. Dominasi ini sejalan dengan kondisi masyarakat, sejarah, serta nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, melalui pendidikan agama, termasuk Islam, kita juga mengajarkan nilai toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antar umat beragama. Jadi, meskipun Islam mendapat porsi utama, semangat kebinekaan tetap terjaga di dalam kurikulum. Siap, terima kasih semuanya. Dan selanjutnya kepada tim kontra, kami persilakan untuk membacakan argumen pembuka selama 42 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurikulum pendidikan agama yang seimbang dan inklusif bisa menjadi kunci untuk mempromosikan toleransi, saling menghargai, dan harmoni sosial di tengah keberagaman agama di Indonesia. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan beberapa hal seperti presentasi agama, fokus pada nilai universal dan kebutuhan siswa yang beragam. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini sesi sanggah dan tanggapan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sanggah. Saya berikan kesempatan kepada tim pro untuk menyanggah argumen dari tim kontra selama 22 menit. Baik. Dari kami, ada beberapa pendapat yaitu yang pertama akan saya sampaikan. Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, karena sebagian besar siswa di Indonesia beragama Islam, terutama di sekolah-sekolah negeri. Wajar jika porsi pendidikan agama Islam lebih banyak agar materi sesuai dengan kebutuhan mayoritas. Terima kasih. Sekarang giliran tim kontra untuk menyanggah argumen dari tim afirmasi selama 42 menit dan waktu dimulai dari sekarang. Fokus yang lebih besar pada satu agama mungkin membuat agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu kurang. Kita melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tim pro dipersilakan melanjutkan pertanyaan sanggahan kepada tim kontra selama 42 menit. Mungkin di Indonesia tidak semua beragama Islam, tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia itu mayoritasnya beragama Islam, terutama di sekolah negeri. Jadi kebutuhan yang lebih pendidikan yang dibutuhkan di sekolah negeri lebih condong ke agama Islam, seperti itu. Apakah benar tim kontra? Ya benar. Lanjut kepada tim kontra, silakan menanyakan saya kepada tim pro. Apa
digunakan di sekolah untuk memperdalam pemahaman agama tertentu atau lebih fokus pada membangun nilai-nilai moral dan karakter yang Maaf saudaraku, tadi pertanyaan belum dijawab. Kami mohon untuk jawab dulu pertanyaan dari kami. Tidak untuk keluar topik. Baik, bisa diulangi pertanyaannya. Bagaimana pendapat dari tim kontra? Saya paham bahwa di Indonesia itu tidak semuanya beragama Islam. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia, sih banget. tidak bisa begitu. Baik. Baik, saya paham betul apa yang tadi tim kontra sampaikan, bahwasannya tidak semua masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Ya benar. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia itu mayoritas beragama Muslim, beragama Islam. Jadi maksud kami seperti yang kami lihat di sekolah negeri. Di sekolah negeri banyak yang maksudnya lebih didominasi oleh agama Islam. Nah, jadi kebutuhannya juga lebih banyak ke agama Islam. Apakah benar seperti itu? Ya benar bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Menurut data Islam adalah agama mayoritas di Indonesia dengan sebagai besar penduduk mengidentifikasikan diri sebagai Muslim. Baik, terima kasih kepada tim pro dan kontra. Dan selanjutnya giliran tim kontra untuk mengajukan pertanyaan kepada tim pro. Waktu 2 menit dan waktu dimulai dari sekarang. Apakah tujuan utama pendidikan agama di sekolah untuk memperdalam pemahaman agama tertentu ataukah lebih fokus pada pembangunan nilai-nilai moral dan karakter yang universal? Kepada tim pro dipersilakan untuk menjawab dari pertanyaan tim kontra. Izin menjawab ya. Sebenarnya kombinasi keduanya, tapi dengan porsi berbeda, tergantung kurikulumnya. Karena memperdalam pemahaman agama, siswa belajar tentang ajaran pokok agama masing-masing. Seperti kitab suci, sejarah agama, hukum-hukum ibadah, dan nilai-nilai spiritual. Tujuannya agar siswa memahami dasar keyakinannya dengan benar, bukan hanya ikut-ikutan saja. Silakan kepada tim pro ada lagi pendapat untuk tim kontra. Baik, pendidikan agama di sekolah bukan hanya tentang memperdalam teori agama, tetapi juga untuk menambahkan sikap toleran dan juga membentuk karakter dalam kehidupan sosial. Jadi maksudnya di sekolah saya setuju dengan pendapat dari tim kontra bahwasannya setiap agama harus diajarkan dari agamanya masing-masing. Maksudnya kan karena nggak semua di sekolah itu agamanya Islam. Tapi balik lagi, sebenarnya yang dibutuhkan di sekolah itu bukan hanya tentang teori agamanya, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa dan sikap toleran untuk kehidupan sosialnya nanti di masa depan. Seperti itu. Baik, berarti Bentar, kamu yang menyanggah lagi nggak? Atau gini aja tuh biar langsung tutup. Baik, apa yang disampaikan oleh tim pro benar adanya. Kami sangat setuju dengan pendapat tim pro. Tidak gitu aja sih. Terima kasih. Baik, untuk kepada tim kontra kami dipersilakan. Baik, kami sangat setuju dengan pendapat dari tim pro. Izin bertanya. Berarti tadi apa yang kami sampaikan sudah cukup jelas. Berarti tim kontra sudah setuju. Setuju? Waktu telah menentukan akhir dari sesi sanggang, kita akan memasuki sesi terakhir yaitu penyampaian kesimpulan pada penengah kami persilakan. baik, dalam hal ini kesimpulannya bahwa pada kurikulum pendidikan tidak hanya belajar teori agamanya saja,
pendidikan karakter yang baik dan sikap toleran yang dimana ada dan diajarkan pada semua agama. Baik. Baik, demikian debat hari ini telah selesai. Saya berharap kita semua telah mendapatkan banyak wawasan baru. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra argumen yang disampaikannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kalimat yang membingungkan. Kita tutup aja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.